Oke, baik, kita lanjutkan ya materi selanjutnya masih mengenai terapi pada diabetes mellitus. Jika di eh, part sebelumnya kita sudah membahas mengenai obat-obat anti hiperglikemia oral. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai anti hiperglikemia suntik atau yang diberikan secara injeksi. Di sini ada dua jenis ya, yaitu eh, insulin ya dan agonis GLP-1. GLP-1 sendiri merupakan hormon ya yang disekresikan oleh sel L ya di mukosa usus yang memang perannya membantu dalam proses sekresi atau menstimulus ya sekresi insulin dan juga menekan hormon glukagon. Oke, mungkin nanti kita bahas yang GLP-1, kita bahas dari insulin terlebih dahulu. Nah, insulin sendiri ini digunakan pada beberapa kondisi ya. Jadi pemberian insulin atau terapi insulin tidak hanya pada pasien DM tipe 1 atau gestasional saja, tetapi boleh juga diberikan pada pasien dengan DM tipe 2 ya. Jika pada saat pemeriksaan menunjukkan HbA1c lebih dari sama dengan 7,5% dan pasien sudah menggunakan monoterapi atau kombinasi antidiabetes oral yang lain ya. Namun HbA1c-nya masih di atas 7,5%, maka kita sudah boleh merekomendasikan penggunaan insulin. Atau saat pemeriksaan pertama atau saat diperiksa HbA1c-nya lebih dari 9%, nah ini bisa langsung diberikan insulin. Kemudian pada kondisi penurunan berat badan yang cepat ya atau kondisi hiperglikemia, ini juga harus diberikan insulin. Atau pasien-pasien yang gagal dengan pemberian kombinasi antidiabetik oral, padahal dosisnya sudah optimal namun belum mencapai target gitu ya, belum terkendali glukosanya. Atau pada kondisi stres berat ya, infeksi sistemik ya, kemudian pada kondisi infak miokard atau stroke. Kemudian kehamilan, DM gestasional jelas harus insulin ya, atau pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati ya yang berat, atau pasien yang memang tidak bisa atau kontraindikasi terhadap penggunaan antidiabetik oral ya. Bisa juga pada kondisi perioperatif ya atau mau operasi atau pasca operasi ya sesuai dengan indikasi. Nah, kemudian berdasarkan jenis dan lama kerja dari insulin ini dibagi menjadi 6 jenis insulin. Ini penting untuk dipahami karena setiap jenisnya ini memiliki onset dan durasi yang berbeda-beda dan tentunya ada tujuan penggunaannya gitu ya. Ada insulin yang memang ditujukan untuk mengontrol glukosa postprandial ya. Ada juga insulin yang ditujukan untuk mengontrol glukosa saat puasa ya atau saat basal. Nah, di sini ada pertama ada rapid acting insulin ya, kerja cepat nanti kita apa namanya? Kita cermati ya. Kemudian ada insulin short acting. Nah, untuk yang rapid acting ini dia onsetnya cepat ya, 5 menit itu sudah bisa memberikan efek terapi, tapi durasinya pun singkat 4 sampai 6 jam ya. Kalau short acting lebih lama sedikit dibandingkan yang rapid acting. Namun kedua-duanya ini bisa digunakan untuk mengontrol glukosa postprandial ya. Kemudian ada yang intermediate acting, long acting, dan ada ultra long acting. Kemudian juga ada insulin campuran atau premix ya.
Nah, premix insulin di mana di dalam satu sediaan itu mengandung dua jenis insulin. Ada insulin yang eh, short acting, jadi kombinasi short acting dengan intermediate acting atau rapid acting dan intermediate acting. Kemudian juga ada masih sama premix insulin tapi isinya ada yang ultra long acting dan rapid acting. Ya, jadi di dalam sediaan tersebut mengandung dua jenis insulin. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi konsep dasar terapi insulin. Nah, ini penting agar kita juga paham itu ya dalam memilih jenis insulinnya. Oke, baik secara fisiologis, insulin atau sekresi insulin ini ada dua itu ya, terdiri dari dua jenis, yaitu ada sekresi insulin basal, kemudian ada sekresi insulin prandial. Ya, tadi basal ini berarti pelepasan atau sekresi insulin dilakukan pada saat puasa, sedangkan prandial berarti pelepasan atau sekresi insulin dilakukan sesudah makan ya, ya pada saat sesudah makan. Nah, terapi insulin yang kita berikan, ya insulin eksogen tadi, nah ini diupayakan mampu atau diupayakan menyerupai dengan pola sekresi insulin fisiologis ya secara normalnya gitu. Nah ini secara normal kan ada dua jenis tadi ya sekresinya pada saat basal dan ada sekresi prandial. Nah pemberian insulin terapi insulin eksogen, nah itu harus menyerupai pola sekresi insulin secara fisiologisnya. Nah, kemudian seseorang mengalami defisiensi insulin, ya bisa jadi defisi insulinnya adalah defisiensi insulin basal atau bisa defisiensi insulin yang prandialnya atau bisa juga kedua-duanya ya baik basal maupun prandial. Nah, pada saat seseorang mengalami defisiensi insulin basal, ini akan menimbulkan hiperglikemia pada keadaan puasa ya, karena kan basal tadi saat puasa. Sedangkan ketika seseorang mengalami defisiensi insulin prandial, maka akan menimbulkan hiperglikemia setelah makan ya.